Selamat pagi Bu Kartika. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang e-bisnis dan keberlanjutan, peran dan tantangannya. Yang pertama, eh, yang dimaksud keberlanjutan sendiri itu merupakan konsep untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hal ini biasanya kalau e-bisnis itu fokus pada tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kaitannya dengan e-bisnis sendiri itu mengacu pada aktivitas bisnis yang dilakukan melalui teknologi digital seperti e-commerce, supply chain digital, dan transaksi online. Kemudian berpotensi besar juga untuk mendukung keberlanjutan melalui pengurangan penggunaan sumber daya dan efisiensi operasional. Kemudian, mengapa sih keberlanjutan penting dalam industri digital? Nah, karena alasannya itu ada tiga. Yang pertama, jejak karbon digital yang tinggi. Pusat data dan jaringan yang menghasilkan emisi karbon yang signifikan, transisi ke energi terbarukan dan proses efisiensi menjadi keharusan. Kemudian juga tentukan konsumen. Jadi sekarang e-bisnis itu eh, konsumennya itu semakin peduli ya kan dengan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Bisnis yang berkelanjutan memiliki daya tarik lebih besar bagi pelanggan. Contohnya kayak produk ini memiliki kemasan yang ramah lingkungan, kemudian regulasi dan kebijakan. Jadi pemerintah ini memperketat regulasi ya, supaya emisi karbon dan pengolahan limbah di tiap-tiap pabrik atau sumber daya produknya itu agar ramah lingkungan, agar diolah lebih baik lagi. Yang kedua itu peran utama e-bisnis dalam mendukung keberlanjutan. Ya, yaitu sama seperti saya tadi pengurangan jejak karbon. Nah, digitalisasi menggantikan dokumen fisik. Jadi nggak ada kayak kertas. Kayak semuanya serba digital. Jadi data-datanya, database-nya dimasukkan ke cloud computing. Kemudian efisiensi logistik. Nah, saat ini sudah banyak kayak pengiriman berbasis AI oleh Amazon dan juga kayak pengiriman oleh mobil listrik dari DHL. Kemudian digitalisasi proses bisnis, kayak mengurangi penggunaan e-materai. Sekarang kan ada digital e-materai. Lanjut, praktik keberlanjutan. Nah, dari contohnya ada green logistik. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu mengembangkan armada berbasis sepeda listrik di area perkotaan. Ada juga yang pakai mobil listrik sekarang. Kemudian eco-friendly. Jadi di IKEA sendiri itu menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang. Jadi kebanyakan itu dari kayak kertas gitu kan. Jadi mengurangi limbah plastik. Kemudian digitalisasi. Jadi proses penggantian fisik. Sekarang eh, penggunaan kertas buatan tangan bisa diganti dengan Adobe Sign dengan tanda tangan digital. Selanjutnya yaitu manfaatnya. Yang pertama yaitu efisiensi biaya dalam jangka panjang. Dengan mengurangi biaya operasional melalui optimasi logistik, pengurangan konsumsi energi, dan digitalisasi proses bisnis, itu bermanfaat sekali bagi perusahaan dalam mengefisiensi. Terus bagi pelanggan apa? Akses ke layanan produk yang lebih murah akibat penghematan biaya operasional dan oleh perusahaan. Jadi, eh, modal operasionalnya dari perusahaan menurun, juga biaya produknya yang dijual juga lebih murah. Kemudian bagi lingkungan juga bagus ya kan, mengurangi konsumsi seperti bahan bakar fosil yang terbatas. Terus meningkatkan citra merek melalui praktik ramah lingkungan. Seperti yang tadi, meningkatkan daya tarik, menarik konsumen yang peduli, konsumen lebih percaya. Terus bagi lingkungan apa? Memotivasi perusahaan lain untuk terus berkompetisi ke arah sustainability bagi bisnisnya, bagi produknya. Kemudian mendukung keberlanjutan sumber daya global, menjaga operasional dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, ini juga membantu pelanggan untuk gaya hidup berkelanjutan ya kan, kalau produknya sendiri didukung dengan sustainability. Terus tantangannya dalam menerapkan keberlanjutan, ya yang pertama biaya awal untuk beralih kan nggak mungkin dari kertas ke misal dipindahkan ke database cloud langsung, pasti perlu biaya yang tinggi, perlu pasti kayak programmer, SEO programmer, investasi awal pasti diperlukan. Terus kurangnya infrastruktur di berbagai wilayah. Jadi tidak semua infrastruktur memadai, seperti stasiun, pengisian kendaraan listrik, fasilitas daur ulang, terus kesadaran pelanggan yang masih rendah terhadap keberlanjutan. Banyak pelanggan yang belum memahami pentingnya keberlanjutan, sehingga
sehingga perlu adanya edukasi dari perusahaannya sendiri. Kemudian solusi inovasi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, yang pertama inovasi dalam teknologi hijau, ya dengan cara mengurangi jejak karbon, pakai kendaraan listrik, terus energi terbarukan, solar dan angin, AI, IoT untuk pengolahan energi listrik. Nah, ini contohnya Google menggunakan mendukung pusat datanya dengan mengurangi konsumsi energi tidak terbarukan hingga 100%. Kemudian ini yang DHL juga penyedia armada listrik yang mengurangi emisi CO2. Kemudian ini untuk mengedukasi pelanggan. Jadi Unilever sendiri meluncurkan kampanye Clean Future untuk mempromosikan produk rumah tangga berbahan ramah lingkungan. Nah, e-bisnis kesimpulannya, e-bisnis memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan, sustainability. Jadi, e-bisnis akan menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan oleh generasi mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih.